لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. يقول الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirين walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita sudah berada di hari-hari penghujung Ramadan. Ulama senantiasa ketika berada di akhir-akhir Ramadan, mereka seringkali meneteskan air mata. Mengapa demikian? Sebab Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ketika kita berada di penghujungnya, berarti Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, yang na'udzubillah, bisa saja ternyata Allah kasih kesempatan ini Ramadan adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Karena tidak ada jaminan apakah kita masih bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Jangankan untuk Ramadan yang akan datang, mungkin Idul Fitri pun belum menyampai Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, Allah sediakan Ramadan, bahkan dikatakan syahrul li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Ramadan adalah bulan yang dikhususkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah, betapa ketika seseorang melakukan satu ibadah, maka Allah akan kasih pahala ukurannya 1 atau 10 hingga 700. Tapi khusus di bulan Ramadan, seluruh perkara-perkara ibadah, apapun namanya ibadah itu, maka akan dilipat gandakan yang lahu dunia, yang tidak ada batasan pahalanya. Apalagi Allah dalam hadis qudsi menyatakan, as-shaumu li wa ana azimi. Puasa itu adalah punyaku, puasa itu adalah untukku, wa ana azimi, dan aku urusannya, urusan pahalanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang memberikan. Maka seluruh perkara yang berada di Ramadan, puasanya seseorang min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian di waktu berbuka Allah kasih pahala. Selesai berbukanya dia melaksanakan salat maghrib, berpahala. Selesai maghribnya dia zikir kepada Allah atau bersilaturahmi, subhanallah, itu berpahala. Salat isyanya berpahala, salat tarawihnya pun demikian. Ma'asyiral hadirin, betapa besar pada kesempatan Ramadan Allah memberikan pahala begitu banyak kepada hamba-hamba. Makanya alhamdulillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang kemarin, ya sebelum datang Ramadan dia minta wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Ini banyak orang yang berkata, ya Allah, sampaikanlah umur saya ke bulan Ramadan. Ternyata ketika Allah ijabah sampai dia ke bulan Ramadan, Ramadannya disia-siakan begitu saja. Sholat tarawihnya jarang hadirin.
Sekalinya sholat tarawih gedek sama imam. Imam lama amat ya. Ya Allah ya Rabbana hadirin ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puasanya pun demikian. Diisinya hanya Masya Allah. Bahkan bisa jadi kalau definisi puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ternyata banyak orang yang puasanya dari habis johor sampai ketemu maghrib. Kenapa? Sebab dari habis subuh dia molor sampai ketemu johor. Ya, itu namanya kan puasanya nggak sesuai definisi subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah minta kepada Allah, ya Allah sampaikanlah saya ke bulan Ramadan, maka wajiblah bagi orang yang meminta itu untuk menjadikan Ramadan sebagai ladang pahala baginya. Maka seluruh kegiatan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, subhanallah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah kita baca Quran subhanahu wa ta'ala, nggak usah banyak, sehari sekali aja, atau sehari sejuz aja. Ada nggak sehari sejuz? Ada ya? Ada, alhamdulillah. Saya nggak nyanggup sejuz, setengah juz nggak apa-apa. Ya, setengah juz saya nggak nyanggup juga. 10 ayat, hati. 10 ayat nggak sanggup juga. 5 ayat. 5 ayat nggak sanggup juga. 1 ayat setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Besoknya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Besoknya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Besoknya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Sadaqallahul azim. Besoknya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul azim. Ini kalau tiap hari bacanya 1 ayat, permulaannya doang yang dibaca, insya Allah masuk surga cuma nyampe pintunya doang. Bapak hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka bacalah Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah li ashabi, ya'ti syafi'an li ashabi. Ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Sebab di Al-Quran ketika siapapun yang membacanya, maka dia akan jadi syafaat buat kita di akhirat nanti. Bapak hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, berapa banyak kita atau berapa sering kita, beberapa waktu, 11 bulan lamanya atau setahun bahkan, kita sering kali meninggalkan Quran kita. Bapak, kira-kira lebih sering baca Quran apa WA? Ya, lebih sering baca WA. Kita lebih sering baca Quran apa status orang? Ya Allah ya Rabb, ternyata lebih banyak kita mentingin handphone kita hanya subhanahu wa ta'ala. Baru bangun tidur, bukan Quran yang dicari, handphone. Mau tidur, bukan Quran yang dulu kita baca, handphone yang kita baca. Ya Allah ya Rabb, padahal bagaimanapun ketika seseorang dia istiqamah dengan membaca WA-nya, itu WA nggak jadi syafaat buat akhiratnya. Tapi ketika dia istiqamah membaca Al-Qurannya, hadirin yang dirahmati Allah, dia akan menjadi penolong buat siapapun yang seringkali membaca. Maka Ramadan adalah madrasatul Quran. Ini adalah sekolah Quran. Diajarkan kita dengan Ramadan. Allah bahkan nyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka ketika seseorang dikasih kesempatan berada di bulan Ramadan, maka afdolnya syukur-syukur dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Bapak udah hatam belum? Alhamdulillah. Ada yang udah 7 kali Ramadan belum hatam-hatam, ada. Yang masih Al-Baqarah kan juga. Ya Allah ya Rabb. Bapak alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ajarkan kita Quran setiap hari supaya dibaca. Hari pertama Ramadan 2, 3 sampai ini malam keberapa? Hah? 28. Malam ke-28 udah tinggal berapa hari lagi terus lebaran? Ya, udah tinggal bentaran lagi ya Allah ya Allah.
Hadirin rahmati Allah. Tapi nyatanya banyak orang yang gak mikir, saya udah baca Quran banyak belum? Enggak mikir gitu. Saya udah zikir belum? Enggak. Ada subhanallah. Saya udah banyak sedekah belum? Jarang yang mikir itu. Apa yang dipikirin? Saya udah beli baju belum? Saya udah punya kue belum di rumah? Saya udah punya dodol belum di rumah? Ada subhanallah. Padahal Masya Allah, ketika seseorang ditinggalkan Ramadan, para ulama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka meneteskan air mata penuh dengan kesedihan karena Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan. Bahkan dikatakan ayyamu idkum minan di akhirnya. Kemudian ayyamul maghfirah di tengahnya, ayyamur rahmah, hari kasih sayang di 10 hari pertamanya. Ini Ramadan luar biasa. Yang luar biasa itu kita akan ditinggalkan olehnya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai hari ini, ternyata kalau sampai detik ini, kalau sampai saat ini ternyata kita belum maksimal ibadah kita, na'udzubillah, kita dikategorikan kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang dikasih kesempatan puasa tapi nggak dapat apapun dari puasanya. Berapa banyak orang yang dikasih kesempatan salat tarawih tapi nggak dapat apapun dari tarawihnya. Berapa banyak orang yang dikasih kesempatan Ramadan tapi nggak dapat apapun dari Ramadannya. Ini orang yang merugi. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung tinggal dikit lagi. Biarin dah, tinggal dikit lagi, maka kesempatan yang tinggal sebentar lagi ini jangan sampai kita sia-siakan. Baca Quran yang kita bisa. Saya nggak bisa baca Quran yang lain, nggak apa-apa. Kita baca surat Yasin yang kita bisa. Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak bisa baca surat Yasin misalnya, baca surat yang paling dia bisa, Qul hu, nggak apa-apa. Qul hu masih nggak bisa juga, Iqra, nggak apa-apa. Ada Subhanahu wa ta'ala. Ya, Iqra nggak bisa juga, zikir. Zikir nggak bisa juga, mampu saya dah. Ya, juga zikir nggak bisa juga. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari terakhir ini terpenting banyak istighfar kepada Allah. Sebab ini hari itqum minan nar, hari di mana Allah bebaskan kita dari api neraka. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sebesar-besarnya dosa manusia akan lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti ada salah dan khilafnya. Setiap manusia pasti ada dosa dan maksiatnya. Namun subhanallah, Allah nunggu taubat kita, Allah nunggu minta ampunnya kita, maka seluruh dosa kita insya Allah bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah limpahkan rezeki yang barokah kepada kita, dan Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak yang sholihin dan sholihat. Mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia dan akhirat kita. Ala dunia al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Banyak salah saya mohon juga pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada Allah wa iyyakum ajmain.